Bagaimana jika anak wanita dari seorang jenderal terkena razia ilegal oleh oknum polisi, lalu oknum tersebut meminta uang damai sebesar 200.000 rupiah? Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak. Ceritanya jangan lupa like dan subscribe ya. Matahari siang bersinar garang di atas langit Jakarta, memantulkan cahaya menyilaukan dari atap-atap mobil dan permukaan jalanan yang panas. Fatimah baru saja melangkah keluar dari gerbang sekolahnya, menghela napas lega setelah ujian terakhir hari itu. Seragam putih abu-abu yang dikenakannya masih rapi meski peluh mulai merembes di balik kerudungnya. Dengan gerakan cekatan, ia menaruh tas ranselnya ke dalam bagasi motor maticnya lalu mengenakan helm. Suara deru kendaraan memenuhi udara siang itu, bercampur klakson dan panggilan pedagang kaki lima di pinggir jalan. Meski lalu lintas ramai, Fatimah tetap melaju perlahan, membelah kerumunan dengan hati-hati. Ini adalah rute yang sudah ia lalui ratusan kali. Jalan menuju rumah yang harusnya aman, familiar, dan tak memuat kejutan apapun. Tapi hari ini, satu kejadian kecil akan mengubah segalanya. Sekitar 1 kilometer dari gerbang sekolah, di tikungan jalan yang biasa dipadati kendaraan dari berbagai arah, Fatimah melihat beberapa sosok berseragam berdiri di tengah aspal. 6 orang, semuanya tampak seperti polisi, menghentikan motor dan mobil satu persatu. Namun ada yang aneh, tidak ada mobil patroli, tidak ada papan pemberitahuan razia, dan tidak tampak satupun kamera atau posko resmi. Mereka berdiri di bawah bayangan pohon, seperti menghindari matahari, tapi juga seperti menyembunyikan diri dari sesuatu yang lebih besar. Fatimah merasakan denyut jantungnya bertambah cepat. Ia tahu protokol dasar razia dari pelajaran di sekolah dan obrolan ayahnya di rumah. Tanpa surat perintah dan petugas resmi, razia tak boleh dipatuhi sembarangan. Tapi mereka tampak begitu meyakinkan. Tangannya mulai sedikit berkeringat di stang motor, namun ia tetap memperlambat laju, mengikuti kendaraan lain yang lebih dulu dihentikan. Salah satu dari mereka melangkah maju. Pria bertubuh besar dengan perut buncit yang menonjol di balik rompi lusuhnya. Kacamatanya hitam pekat, memantulkan bayangan Fatimah yang semakin mendekat. Dengan satu gerakan tangan yang malas, ia memberi isyarat agar Fatimah menepi ke pinggir jalan. Suaranya berat dan terkesan malas. "STNK sama SIM-nya, Dek." Ucapan itu diiringi senyum tipis yang tak menyiratkan keramahan sedikit pun. Tatapannya tak pernah lepas dari tas punggung Fatimah, seolah mencari celah, sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk memangsa. Fatimah menepikan motornya, menurunkan standar dengan gugup. Ia bisa merasakan sorot mata pria itu seperti menyelidik, menilai dirinya sebagai mangsa yang mudah ditakut-takuti. Sekilas ia melihat pengendara lain di depannya menyerahkan uang tunai ke petugas lain, dan entah kenapa perutnya terasa mulas. Dengan tangan sedikit gemetar, Fatimah mengeluarkan SIM dan STNK dari dompet kecil di jaketnya, lalu menyerahkannya pada polisi tersebut. Ia berusaha tersenyum sopan, walau dalam dadanya mulai timbul rasa tak nyaman. Polisi itu mengambil kertas-kertas itu tanpa berkata banyak. Hanya memelototi sejenak, lalu mengangguk-angguk seperti baru saja menemukan masalah besar. "Kamu tahu ini kenapa saya berhentikan?" Tanyanya, suaranya mendadak berubah jadi lebih keras, lebih menekan. Fatimah memutar otak. Ia tahu betul bahwa dirinya tidak melanggar aturan apapun. Lampu motor menyala, helm terpasang, kecepatan tidak berlebihan, surat lengkap. Tapi dari cara pria itu bicara, ia merasa bahwa kesalahan sedang dibuat-buat saat itu juga. Ia menatap polisi itu penuh tanya, namun tak ada penjelasan. Yang ada hanya intimidasi yang menggantung di udara. "Tidak, Pak," jawab Fatimah akhirnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap sopan. Polisi itu mendekat, hingga wajahnya hanya berjarak beberapa jengkal dari wajah Fatimah. Ia mencium bau rokok dari napasnya, bau keringat dari seragam yang sudah lama tak dicuci. Dan dalam sekejap rasa takut mulai mengikis ketegasannya. "Helm kamu gak SNI?" ujar pria itu, suaranya pelan tapi tajam. "Ini bisa kena tilang, tapi..." lanjutnya sambil menyeringai. "Kalau kamu mau damai, serahkan 200.000. Biar cepat, nggak usah repot-repot ke kantor." Fatimah terdiam. Ia tahu ini murni pemerasan. Helmnya jelas standar SNI, bahkan dibeli langsung oleh ayahnya. Tapi yang membuatnya lebih marah adalah caranya bicara.
Seolah Fatimah tak punya pilihan. Tapi ia bukan gadis yang mudah diperas. Bukan putri sembarang orang. Fatimah menatap langsung ke mata polisi itu. Sorot matanya tak gentar meski tubuhnya sedikit gemetar. Ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Ini murni pemerasan, modus kotor yang dilakukan oleh aparat tidak bertanggung jawab. Ia menelan ludah, mencoba meredam detak jantung yang mulai menghentak keras. Namun keberanian itu tetap muncul. Dengan suara lantang dan jelas, Fatimah berkata, "Saya tidak salah. Surat-surat saya lengkap. Helm saya standar. Saya tidak akan bayar apapun." Polisi itu mencibir, tapi Fatimah tidak mundur. "Kalau Bapak tetap memaksa," lanjutnya, kini suaranya meninggi dan menggema hingga didengar beberapa pengendara di sekitar. "Saya akan telepon ayah saya sekarang juga." Sekilas, tampak beberapa warga mulai memperhatikan situasi mereka. Namun polisi itu tetap berdiri congkak, merasa posisinya aman karena memakai seragam. Ia belum tahu siapa yang akan datang. Mendengar ancaman Fatimah yang akan menelepon ayahnya, polisi itu malah mendengus sinis. "Telepon siapapun, saya nggak peduli," bentaknya sambil mengayun tangan menunjuk jalan. "Di sini yang berkuasa kami. Kalau kamu nggak nurut, tinggal saya tilang." Suaranya keras dan kasar, menarik perhatian lebih banyak pengendara. Beberapa orang yang sebelumnya diam mulai melirik, memperlambat laju kendaraan mereka. Dari arah belakang terdengar tawa cekikikan dari dua polisi lain yang berdiri di dekat pohon. Mereka seperti sudah biasa melihat kejadian semacam ini, meminta damai, menekan pengendara muda, dan menyelesaikan semua dengan uang tunai. Bagi mereka, ini hanya bisnis harian, tapi bagi Fatimah, ini adalah bentuk penghinaan. Ia menggenggam ponselnya erat, tangan kanannya mulai mengetik sambil tetap menatap polisi itu dengan wajah penuh perlawanan. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka tantang. Tanpa menunggu lebih lama, Fatimah membuka ponselnya dan langsung menekan nomor ayahnya yang sudah disimpan di kontak cepat. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang menumpuk dan ingin segera meledak. Ketika panggilan tersambung, suaranya terdengar tegas namun lirih, menahan ledakan emosi. "Ayah, aku dihentikan polisi. Mereka minta uang damai. Sekarang, mereka paksa aku bayar 200.000." Di seberang sana tak sampai 5 detik, terdengar suara pria berat dan dalam, penuh wibawa namun jelas sedang marah. "Di mana kamu sekarang?" Fatimah segera menyebutkan lokasi, nama jalan dan bangunan terdekat. Jawaban ayahnya sangat singkat. "Tunggu, ayah datang." Setelah panggilan berakhir, Fatimah menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, saat ayahnya sudah berkata seperti itu, maka tidak ada satupun dari mereka yang akan bisa kabur dari tanggung jawab. Melihat Fatimah masih tetap bertahan dan kini menelpon seseorang, polisi berkacamata hitam itu mulai gusar. Wajahnya mengeras, bukan karena takut, tapi karena gengsi dan harga diri yang mulai terusik. Ia mendekat lebih agresif. Suaranya kembali naik. "Cepat bayar atau kami tahan motormu sekarang juga." Ia mulai menarik-narik motor Fatimah, mencabut kunci dari stang, seolah siap menyita kendaraan itu kapan saja. Namun Fatimah hanya berdiri diam, tak bergerak. Pandangannya lurus menatap jalan di arah timur, tempat ayahnya akan datang. Dia tak menjawab ancaman itu, dia tak perlu. Saat itu waktu seakan melambat. Suasana menjadi tegang. Orang-orang mulai berhenti. Ada yang merekam diam-diam dengan ponsel. Polisi lain mulai merasa suasana tak seperti biasa. Tapi pemimpin mereka masih belum menyadari. Sebentar lagi bukan hanya motornya yang akan disita, tapi masa depan mereka juga bisa tamat di hari itu. Tiba-tiba, suara menderu keras memecah udara siang. Deru mesin turbo dari mobil yang melaju cepat datang dari arah timur, mendekat tanpa ragu. Beberapa pengendara segera menepi, dan seketika jalanan menjadi sunyi, seolah semua menanti kejutan yang akan datang. Sebuah mobil dinas berpelat merah dengan lambang TNI di kap depan, meluncur dan berhenti mendadak di depan razia. Pintu terbuka keras, dan dari dalam mobil muncul sosok pria gagah berseragam loreng lengkap. Wajahnya keras seperti batu, sorot matanya tajam bagaikan komando perang. Dialah Jenderal Farhan. Langkah kakinya mantap, sepatu boot militer menghentak aspal dengan berat.
Beberapa polisi langsung pucat melihat sosok itu. Salah satu dari mereka bahkan mundur 2 langkah, berbisik panik. Tapi semuanya sudah terlambat. Farhan sudah melihat wajah anaknya, dan amarah seorang ayah yang anaknya dipermainkan mulai menyala di setiap otot tubuhnya. Detik itu juga saat Jenderal Farhan melangkah turun dari mobil dinasnya, keheningan yang mencekam menyelimuti area razia. Polisi-polisi yang sebelumnya bersikap congkak kini membelalakan mata. Sebagian seolah lupa bagaimana caranya berdiri tegak. Ada yang mundur perlahan, ada pula yang mencoba menyembunyikan wajah di balik helm. Wibawa sang jenderal bukan hanya datang dari seragam dan pangkat di pundaknya, tapi dari sorot matanya yang tajam dan langkahnya yang tak bisa dihentikan. Suara langkah sepatu bootnya terdengar menggetarkan aspal. Ketika ia berhenti di tengah, tepat di hadapan polisi-polisi itu, ia menatap mereka satu persatu seperti sedang memeriksa pasukan yang tidak disiplin. "Siapa yang menghentikan anak saya?" Suaranya meledak bagai dentuman granat, menggema di sepanjang jalan, membuat warga yang menonton terdiam. Suara itu bukan hanya marah, tapi mengandung perintah, tekanan, dan ultimatum sekaligus. Tak ada satu pun dari mereka yang langsung menjawab. Beberapa menunduk, seolah berharap tak terlihat. Tapi si polisi berkacamata hitam, yang sejak awal memeras Fatimah, akhirnya maju setengah langkah, mencoba bersikap tenang meski jelas keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Kami hanya menjalankan tugas, Pak. Razia rutin," katanya rinya, berusaha terdengar profesional. Namun nadanya goyah. Farhan menatapnya tajam, lalu mendekat, hingga jarak antara mereka hanya sejengkal. Suasana makin hening, semua menahan napas. "Kau minta uang damai pada anakku," ucap Farhan, nadanya dingin tapi mengandung bara. "Itu pelanggaran berat, kau tahu itu." Polisi itu tak bisa menjawab. Tatapan Farhan menelanjangi kebohongan, dan seolah mampu membakar rasa malu di dada siapapun yang ditatapnya. Wajah polisi itu memucat. Tangannya gemetar tak mampu memegang kartu tilang yang ia bawa tadi sebagai alat intimidasi. Polisi itu membuka mulut mencoba berdalih lebih lanjut. "Salah paham, Pak. Kami hanya..." Tapi belum sempat kalimat itu selesai, Farhan langsung mendorong dada pria itu dengan keras. Badannya terhempas ke belakang, langkahnya terseret 2 meter sebelum berhasil menyeimbangkan diri. "Jangan banyak omong!" teriak Farhan. "Kalian ini bukan polisi, kalian ini preman berseragam. Menjijikan, tidak layak disebut penegak hukum." Suaranya kembali menggema, membuat beberapa warga yang semula hanya melirik, kini mengangkat ponsel dan mulai merekam. Keributan itu menjadi tontonan publik. Klakson kendaraan berhenti. Jalanan mendadak macet bukan karena lalu lintas, tapi karena perhatian semua orang terfokus ke satu titik. Konflik antara seorang jenderal dan oknum aparat yang selama ini merajalela tanpa kontrol. Bahkan Fatimah yang masih berdiri di dekat motornya hanya bisa menatap ayahnya dengan napas tertahan. Salah satu polisi yang berdiri di belakang mungkin merasa harga dirinya diinjak, maju dengan gerakan kasar, dan mencoba menahan tangan Farhan. "Sudah cukup, Pak. Jangan main tangan," katanya. Tapi Farhan, yang pernah memimpin satuan tempur khusus, tak butuh lebih dari 1 detik untuk bertindak. Dengan gerakan cepat dan presisi tinggi, ia melipat lengan si polisi, menguncinya ke belakang punggung dan menjatuhkannya ke tanah. Suara tubuh yang membentur aspal terdengar nyaring, disusul ringkikan kesakitan. Polisi lain spontan berlari maju untuk membantu. Tapi Farhan menyambutnya dengan 1 pukulan telak ke rahang. Cukup keras hingga membuat tubuh itu terhuyung dan nyaris pingsan. Warga bersorak, sebagian bertepuk tangan, sebagian lain masih terpana tak percaya. Ini bukan sekadar kemarahan pribadi. Ini pelajaran keras untuk mereka yang menyalahgunakan seragam demi kepentingan kotor. Namun situasi makin liar. Salah satu polisi dari samping tiba-tiba menerjang dan menendang Farhan tepat ke sisi lutut kirinya. Jenderal itu terjatuh keras, lututnya menghantam aspal panas dan menggores seragam lorengnya. Beberapa orang menjerit kaget. Tapi Farhan, meski usianya tak muda lagi, bangkit dalam waktu yang sangat singkat. Wajahnya kini tak hanya marah, tapi menyala dengan kemarahan yang membara. Matanya menatap liar, rahangnya mengeras. Tangan kanannya merogoh saku dada,
mengeluarkan ponsel lalu menekan tombol panggilan darurat. Dalam suara rendah dan dingin seperti ledakan yang belum meledak, ia berbicara, "Tim Bravo, lokasi saya sekarang. Tangkap semuanya. Saya butuh kalian di sini." Sekarang. Hanya butuh satu perintah, dan pasukan yang selama ini disegani lawan akan turun ke jalan, bukan untuk perang, tapi untuk menegakkan kehormatan hukum yang telah diinjak-injak. Dengan satu tangan yang masih menahan nyeri di lututnya, Jenderal Farhan berdiri kokoh sambil menatap layar ponsel. Ia menekan tombol koordinat otomatis dan berbicara pelan namun mengandung perintah mutlak, "Komando, kirim tim ke lokasi saya sekarang juga, koordinat saya kirimkan. Tangkap semua oknum yang terlibat. Lengkap, jangan tunggu izin lanjutan." Di ujung sambungan terdengar suara berat. Dari petugas komando utama, penuh hormat dan sigap. "Siap, Jenderal. Pasukan dalam perjalanan. Estimasi tiba 4 menit." Farhan menutup panggilan dan memasukkan ponsel kembali ke saku, lalu menatap tajam ke arah polisi-polisi yang masih berdiri canggung. Mereka semua mendengarnya. Tak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Langit siang yang panas mendadak. Terasa berat bagi para pelaku yang selama ini bebas memeras rakyat tanpa pernah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kini, jam penebusan telah datang. Kepanikan mulai menyelimuti para polisi gadungan itu. Wajah-wajah yang sebelumnya angkuh kini berubah pucat dan ketakutan. Salah satu dari mereka membuka rompinya, mencoba menyamar jadi warga sipil. Yang lain lari kecil ke arah semak, berharap bisa meloloskan diri sebelum bantuan Farhan datang. Tapi gerakan mereka terlambat. Warga sekitar yang dari tadi menonton kini bergerak serempak. Ada yang menutup jalan dengan motor mereka, ada yang berdiri membentuk pagar hidup. Beberapa orang dengan kamera ponsel tetap merekam, seolah menjadi saksi untuk sejarah kecil yang tengah terjadi. "Jangan kabur. Hadapi kalau memang kalian benar," teriak seorang bapak sambil menunjuk. Fatimah berdiri tak jauh dari motornya, tubuhnya mulai gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena lega dan haru. Matanya berkaca-kaca, menyaksikan bahwa keberaniannya melawan ketidakadilan tak sia-sia. Ia hanya menunggu waktu sampai semua ini selesai. 4 menit kemudian, suara berat dari ban besar terdengar menggulung jalanan. 2 truk militer muncul dari kejauhan, mengejutkan semua orang. Debu beterbangan, dan di belakangnya menyusul 1 kendaraan taktis lapis baja yang biasa digunakan dalam misi pengamanan nasional. Dari dalam truk, pasukan berseragam loreng turun dengan cepat dan tertib. Wajah-wajah mereka tegas, gerakan mereka efisien, dan aura yang mereka pancarkan membuat siapapun yang melihat tahu ini bukan pasukan main-main. Komandan tim, seorang pria muda dengan tanda pangkat kapten di dadanya, segera menghampiri Jenderal Farhan. Ia memberi hormat tegap. "Perintah, Jenderal," ucapnya lantang tanpa keraguan. Farhan mengangguk pelan lalu menghela napas panjang. Semua pasukan yang datang hari ini tahu betul, mereka tidak hanya menjalankan tugas, tapi juga membela martabat keluarga komandannya dan pada akhirnya menjaga kepercayaan rakyat terhadap hukum. Tanpa banyak kata, Farhan menunjuk lurus ke arah para polisi yang kini terkepung. "Tangkap semua, interogasi satu persatu. Saya ingin tahu siapa dalang razia ilegal ini. Jangan biarkan satu pun lolos, termasuk yang coba lari ke arah semak-semak." Pasukan segera bergerak. Formasi dibentuk, borgol dikeluarkan. Satu persatu polisi ditangkap, dibacakan pelanggaran awal. Lalu diborgol dengan cepat. Mereka tak mampu melawan, hanya bisa memohon, menangis, atau pura-pura bingung. Namun wajah para prajurit tak menunjukkan belas kasihan, hanya ketegasan prosedural. Beberapa warga bersorak, bahkan ada yang bertepuk tangan saat satu persatu polisi bermasalah itu dinaikkan ke truk militer. Ini bukan penangkapan biasa. Ini seperti penegakan keadilan yang selama ini mereka harapkan datang dari langit. Dan kini benar-benar turun dalam wujud pasukan yang terlatih, disiplin, dan tidak bisa disuap. Jalanan berubah menjadi panggung keadilan rakyat.